Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-An'am adalah surah ke-6 di dalam susunan Mushaf Al-Quran yang memiliki arti binatang ternak. Penamaan surah ini diambil dari kata Al-An'am, yang diulang beberapa kali di dalam teks surahnya, serta memuat berbagai hukum dan tradisi masyarakat Arab jahiliyah yang berkaitan dengan binatang ternak. Surah ini termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah, karena hampir seluruh ayatnya diturunkan di kota Mekkah sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah. Berdasarkan riwayat para sahabat, surah Al-An'am diturunkan secara sekaligus pada suatu malam dengan diiringi oleh puluhan ribu malaikat yang bertasbih karena keagungan wahyu tersebut. Jumlah keseluruhan ayat di dalam surah Al-An'am adalah 165 ayat yang menempati bagian akhir dari juz 6 dan awal juz 8 di dalam Al-Quran. Urutan pewahyuan dan penempatannya di dalam mushaf disepakati oleh para ulama berada pada urutan ke-6 setelah surah Al-Maidah. Pokok isi utama di dalam surah Al-An'am berfokus pada penegakan tauhid dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat awalnya memuat bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui penciptaan langit, bumi, serta fenomena alam untuk membantah keyakinan kaum musyrikin yang mempersekutukannya. Aspek akidah mendominasi sebagian besar bagian awal hingga pertengahan surah ini guna membersihkan keyakinan umat manusia dari praktek kesyirikan dan kekufuran. Di dalamnya dijelaskan secara mendalam mengenai bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, serta mereka yang membuat-buat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Aspek kisah para nabi juga termuat di dalam surah ini sebagai teladan dan peneguh dakwah Nabi Muhammad SAW. Salah satu kisah yang sangat menonjol adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mencari kebenaran hakiki, serta ketegasannya dalam menolak penyembahan terhadap benda-benda langit dan berhala. Aspek hukum atau syariat Islam turut dibahas di bagian akhir surah ini, termasuk aturan yang berkaitan dengan larangan dan kebolehan mengonsumsi makanan serta binatang ternak. Surah ini meluruskan tradisi jahiliyah yang sering kali mengharamkan atau menghalalkan sesuatu berdasarkan hawa nafsu, tanpa landasan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Aspek moral dan etika sosial pun menjadi sorotan penting melalui serangkaian petunjuk hidup bagi umat Islam agar senantiasa berbuat adil, jujur, serta menjauhi perbuatan keji yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Seluruh ajaran tersebut ditutup dengan penegasan bahwa hidup dan mati manusia serta seluruh ibadah mutlak hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-An'am juga ditegaskan mengenai konsep kenabian dan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Nabi Muhammad SAW tetap bersabar menghadapi penolakan, cemoohan, serta berbagai bentuk gangguan dari kaum kafir Quraisy yang menentang dakwah Islam. Sikap tegas terhadap orang-orang yang gemar memperolok-olok agama dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala turut ditekankan agar kaum mukminin tidak duduk bersama mereka sampai mereka mengalihkan pembicaraan pada topik lain. Petunjuk ini memberikan landasan mental yang kuat bagi para pengikut Nabi Muhammad SAW agar senantiasa menjaga kehormatan akidah di tengah lingkungan masyarakat yang hostel atau bermusuhan. Tanggung jawab moral setiap individu manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dijelaskan secara terang melalui prinsip bahwa seseorang tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain. Setiap jiwa bertanggung jawab penuh atas amal perbuatan yang telah dikerjakannya selama hidup di dunia, dan kelak semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan balasan yang seadil-adilnya. Peringatan keras disampaikan kepada umat manusia agar tidak memecah belah agama mereka menjadi golongan-golongan atau sekte-sekte yang saling bermusuhan karena sikap fanatisme golongan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan berlepas diri dari orang-orang yang melakukan perpecahan tersebut, sebab agama Islam adalah jalan yang lurus dan menghendaki persatuan di atas landasan tauhid yang murni, keutamaan menegakkan keadilan dan berlaku jujur dalam segala aspek kehidupan sosial, termasuk dalam hal timbangan, takaran, serta perlakuan terhadap anak yatim, menjadi bagian dari pesan etis yang sangat ditekankan di dalam surah ini. Nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan universal tersebut harus dijunjung tinggi oleh setiap muslim sebagai bentuk pengamalan nyata dari keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluasan rahmat dan hikmah Allah Subhanahu wa taala tergambar pula melalui penjelasan tentang kekuasaan mutlaknya dalam menghidupkan dan mematikan serta menumbuhkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dari bumi yang mati. Fenomena alam tersebut dihadirkan sebagai bukti nyata bagi akal sehat manusia agar merenungkan kebesaran Sang Pencipta dan meninggalkan segala bentuk sesembahan batil yang tidak mampu memberikan manfaat maupun mudarat sedikit pun.
Peringatan terhadap tipu daya kehidupan dunia yang melalaikan juga menjadi salah satu tema sentral guna membimbing hati manusia agar tidak terjerat oleh kesenangan materi yang fana. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan belaka, sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya dan kekal abadi bagi orang-orang yang bertakwa. Keteguhan sikap dalam memegang prinsip kebenaran diajarkan melalui teladan para rasul terdahulu yang tetap istiqomah meskipun mendapatkan berbagai ujian berat dari kaum mereka. Kesabaran para nabi tersebut menjadi inspirasi spiritual yang sangat berharga bagi Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dalam menghadapi dinamika perjuangan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Penutup surah Al-An'am menegaskan posisi kedudukan manusia sebagai khalifah yang diberikan amanah berupa berbagai potensi dan kelebihan derajat antara satu dengan yang lainnya sebagai bentuk ujian pertanggungjawaban. Seluruh rangkaian ayat yang agung ini menyimpulkan bahwa kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat hanya dapat diraih dengan mentaati petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjadikan syariat Islam sebagai pedoman hidup yang utuh. Pengulangan kisah-kisah umat terdahulu di dalam surah Al-An'am berfungsi sebagai pelajaran berharga agar manusia tidak mengulangi kesalahan serupa yang berujung pada kebinasaan akibat mendustakan peringatan para rasul. Umat Islam diajak untuk senantiasa memperhatikan perjalanan sejarah bangsa-bangsa di masa lalu dengan pandangan yang objektif dan mengambil hikmah mendalam dari setiap kejatuhan peradaban yang ingkar kepada kebenaran. Penekanan terhadap pentingnya menggunakan akal budi secara optimal dalam memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala terus diserukan di sepanjang ayat-ayat terakhir surah ini. Manusia yang enggan menggunakan akal pikiran untuk merenungkan ciptaan alam semesta disamakan kedudukannya seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat jalannya karena mereka menutup diri dari hidayah kebenaran. Konsistensi dalam menjalankan ajaran agama secara menyeluruh tanpa memilah-milah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pesan penutup yang sangat fundamental bagi setiap orang beriman. Kepatuhan mutlak kepada petunjuk ilahi akan mengantarkan jiwa manusia pada ketenangan batin serta keselamatan yang hakiki baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemandirian Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah tanpa mengharapkan imbalan materi dari manusia ditegaskan kembali sebagai bukti keikhlasan dan kejujuran misi kenabian yang diembannya. Tugas utama seorang rasul hanyalah menyampaikan peringatan dan petunjuk dengan jelas, sementara hidayah taufik sepenuhnya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Keselarasan antara seluruh ciptaan alam semesta dan ketundukan segala sesuatu di langit dan di bumi kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi landasan kosmologis yang memperkokoh bangunan tauhid di dalam jiwa setiap mukmin. Manusia diajak untuk menyadari posisinya sebagai makhluk yang lemah dan mutlak membutuhkan pertolongan serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap detik kehidupannya. Keteguhan hati dalam menghadapi berbagai tantangan dakwah senantiasa diperkuat melalui pengingat akan janji pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang sabar dan bertakwa. Setiap kesulitan yang melanda diuji sebagai sarana penyucian jiwa dan peningkatan derajat keimanan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan agar senantiasa waspada terhadap bujuk rayu hawa nafsu dan bisikan kesesatan terus ditekankan agar manusia tidak tergelincir ke dalam jalan yang dimurkai. Kesadaran diri yang tinggi terhadap pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi perisai rohani yang paling ampuh dalam mengarungi kehidupan dunia yang penuh dengan ujian. Keberkahan dalam menjaga ukhuwah Islamiyah dan menghindari segala bentuk permusuhan antar sesama mukmin senantiasa diserukan demi terciptanya masyarakat yang harmonis dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persatuan umat menjadi kunci kekuatan dalam menegakkan kebenaran dan menghadapi berbagai tantangan zaman yang semakin kompleks. Segala uraian yang telah disampaikan ini tentu saja tidak seluas hakikat dan keluasan kandungan yang sebenarnya, melainkan hanyalah sekelumit gambaran ringkas dari samudra ilmu surah Al-An'am. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.